berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh kedua kelasnya. Laila. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Apakah ada yang masih ingat apa itu sujud syukur dan sujud tilawah? Saya Apa itu, Laila? sujud syukur itu kalau kita dapat rezeki dari Allah, kita dapat jack. Iya, benar sekali. Kalau sujud tilawah? Harus sujud tilawah itu kita dengar ayat Al-Quran yang ada tanda ayat sajadah. Nah, Kita iya. sujud tilawah. Benar, good job. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan Ibu yaitu yang pertama, Ibu ingin kalian bisa menjelaskan kembali tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Ibu ingin kalian bisa menceritakan kembali tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dan terakhir, Ibu ingin kalian membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus sehingga dapat memetik nilai Islami dari kemajuan tersebut. Ya, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu contohkan ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Man. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Udah hafal semuanya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha. Sa. Aha aha. Ma. Aha aha. Semangat. Damaskus, pusat peradaban timur Islam tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Setelah Ibu membaca Damaskus, memberitahukan Damaskus apa yang terlintas dalam pikiran kalian. Apa sih Damaskus itu? Kota. Iya, benar sekali. Damaskus itu adalah kota pusat peradaban Islam Timur Tengah pada masa Bani Umayyah. Ya, oke. Kemudian Ibu hari ini akan menggunakan mode pembelajaran PJBL yaitu Project Based Learning, yang dimana setelah pembelajaran hari ini kalian akan membuat project yang berupa poster kecil. Oke? Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan terakhir kelompok keempat. Nah, sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua setelah Khalifah Ar-Rasyidin yang ada di Jazirah Arab. Nah, khalifah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau adalah seorang gubernur Syam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Setelah Muawiyah bin Abu Sufyan mengalahkan Ali bin Abi Thalib di Perang Siffin, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota yang tadinya di Madinah ke Damaskus. Kemudian wilayah kekuasaan pada masa Bani Umayyah ini awal pemerintahannya itu diperluas hingga ke Hindia. Demikian pula perluasannya juga mencapai luar Arab seperti kota Konstantinopel. Nah, khalifah pada masa Bani Umayyah ini terdiri dari 13 khalifah. Yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan tadi, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid hingga Marwan. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini tidak sama dengan sistem pemerintahan pada Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, Bani Umayyah menganut sistem monarki yang mana kekuasaannya diturunkan turun-menurun dari anak-anaknya, anak-anaknya lagi hingga seterusnya. Kemudian, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dalam bidang pemerintahan, struktur dan administrasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Wilayah kekuasaan yang luas terbagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur, wali, atau amir. Bani Umayyah membangun 5 diwan. Yang pertama Diwan Rasail. Diwan Rasail adalah yang mengurusi
surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Kemudian, Dewan Al-Khatam. Dewan Al-Khatam adalah dewan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah. Kemudian, Dewan Al-Kharaj, yaitu dewan yang mengelola pendapatan negara. Kemudian Dewan Al-Barid, yaitu yang melayani pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Yang terakhir Dewan Al-Jun. Dewan Al-Jun adalah yang bertugas mengorganisasi militer. Kemudian dalam bidang hukum. Hukum pada masa Bani Umayyah ini berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Nah, terdapat 3 lembaga pelaksanaan hukum. Yang pertama, Al-Qadha. Al-Qadha adalah badan peradilan yang dipimpin oleh seorang kadi. Seorang kadi kalau di Indonesia itu seperti hakim yang mengurusi perkara pidana dan perdata sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang kedua, Al-Hisbah, yaitu badan yang bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Yang terakhir ada Al-Mazalim, yaitu badan yang bertugas untuk meninjau kembali kesahihannya dan keadilan keputusan hukum oleh kadi. Kemudian dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula dengan wilayah terlukarnya seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Nah, berkat hubungan tersebut lahirlah kreativitas baru. Contohnya seperti Dome of the Rock. Kelihatan anak-anakku? Kelihatan. Dome of the Rock merupakan bangunan monumen terbaik pada masa itu. Wow, cantik sekali. Kemudian, bidang ekonomi. Ekonomi pada masa Bani Umayyah berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan Bani Umayyah memperluas wilayah kekuasaannya hingga Mesir, Persia, dan Eropa. Hal ini juga membuka jalur perdagangan baru yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia. Bani Umayyah mencetak mata uang khusus yaitu dinar dan dirham sebagai alat tukar yang sah di wilayah kekuasaannya. Kemudian, Bani Umayyah juga mengembangkan lapangan pekerjaan baru sehingga gaji yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian Bani Umayyah juga memiliki hukum yang ditata dengan baik sehingga pedagang merasa aman dan nyaman dalam berdagang. Kemudian dalam bidang keagamaan, pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat, Islam menjadi agama yang resmi negara. Kemudian hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara dan budaya Arab menyebar ke seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian dalam bidang pendidikan, masjid menjadi pusat aktivitas ilmiah. Selain masjid juga terdapat lembaga lain seperti hutam dan masjid sastra. Kemudian ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih berkembang sangat pesat. Begitu pula dengan ilmu kimia dan pengobatan juga mulai berkembang. Kemudian marilah kita memetik nilai-nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibaca la ilaha. Mencontoh semangat belajar dan pengembangan budaya. Oke, jawab. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, dibaca Angel. Membolehkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Oke. Kemudian yang kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Terakhir dibaca Sifa. Menemukan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran tersebut, apakah ada yang anak-anakku ingin tanyakan? Sudah paham semua? Sudah ya, Bu. Kalau begitu, Ibu ingin salah satu dari kalian menceritakan kembali sejarahnya. Oke, Ibu tunjuk ya. Nada. Ayo maju Nada. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah pembubaran kekhalifahan Rasyidin di Jazirah Arab. Kekhalifahan ini didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Seorang gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah berhasil mengalahkan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin dan kemudian memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Oke, baik. Terima kasih Nada. Ya, Ibu.
Kemudian, Ibu akan menugaskan kepada kalian sebuah proyek tadi ya, berupa poster mini yang akan kalian kerjakan. Dan yang pertama kali selesai, Ibu minta tolong langsung dipresentasikan hari ini. Yang belum selesai, mau dikerjakan di minggu selanjutnya dan dipresentasikan oleh kalian, perwakilan dari kelompok masing-masing. Oke, siap anak-anakku? Oke, Ibu bagikan ya kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai ya, silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Oke, Angel. Kelompok 1 mendapatkan tugas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Yang pertama ada Khalifah Bani Umayyah di 13 orang, diantaranya itu Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam. Khalifah ini didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Perluasan mencapai pulau daerah luar Arab seperti kota Konstantinopel. Pada awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, wilayah diperluas hingga ke India. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencontoh semangat belajar dan pengembangan budaya. Nah, demikianlah dari kelompok 1 tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus dan sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian Kaila. Ya, jadi di kelompok 2 ini menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus di bidang sosial dan bidang ekonomi. Yang pertama, bidang sosial, yaitu berkat hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara bukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan tersebut, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ada juga Dome of the Rock di Yerusalem, merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Kemudian bidang ekonomi. Selanjutnya, yang bidang ekonomi mengembangkan lapangan pekerjaan baru sehingga gaji tetap yang diperoleh berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bani Umayyah memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Mesir, Persia, dan Eropa. Kemudian mencetak mata uang khusus yaitu dirham dan dinar. Maksudnya mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak beda-bedakan warna kulit, negara, suku bangsa, dan lainnya. Nah, demikianlah dari kelompok 2 tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang sosial dan dalam bidang ekonomi. Give applause. Setelah teman-teman kita mempresentasikan hasil karya tersebut, Ibu ingin ada salah satu dari kalian menyimpulkan materi hari ini. Oke, tolong Siva disimpulkan materi pembelajaran hari ini. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Iya. Terus ada sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Iya. Ada kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus, yaitu ada bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Nah, oke. Terima kasih Siva. Baik, Ibu. Oke. Nah, Ibu simpulkan kembali ya, dari mulai sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus itu, Bani Umayyah merupakan khalifah Islam kedua setelah Khulafaur Rasyidin yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemajuan peradaban Islam pada masa ini ada dalam bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang pendidikan dan keagamaan. Nah, Dome of the Rock merupakan salah satu monumen terbaik pada masanya. Kemudian juga memetik nilai Islami pada masa ini, yaitu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membangun semangat dalam membangun bangsa dan negara. Oke, sekian dari Ibu. Untuk mata pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.